Saudara, sebuah pesawat penumpang terjatuh di Rusia. Ya, 49 penumpang dan awak pesawat dilaporkan meninggal dunia. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Sebuah pesawat Angara Airlines hari Kamis waktu setempat dilaporkan terjatuh di Tinda, Rusia. Seluruh 49 penumpang dan awak dalam pesawat naas itu dilaporkan meninggal dunia. Kantor berita Rusia Interfax mengatakan bahwa kecelakaan terjadi saat kondisi buruk. Namun penyebab pasti kecelakaan belum diketahui. Pesawat yang dioperasikan oleh Angara Airlines itu awalnya berangkat dari Khabarovsk untuk menuju Blagoveshchensk sebelum menuju Tinda. Pesawat naas itu sedang mencoba mendarat untuk kedua kalinya ketika kehilangan kontak dengan menara kontrol dan akhirnya menghilang dari radar. Pesawat yang jatuh adalah pesawat turboprop ganda rancangan Uni Soviet. Sejumlah media melaporkan bahwa pesawat itu hampir berusia 50 tahun bila mengutip data yang diambil dari ekor pesawat. Sementara upaya evakuasi korban terkendala oleh sulitnya medan untuk mencapai ke lokasi. Sementara itu perang antara Rusia dengan Ukraina juga masih terus berlangsung. Serangan drone dan rudal udara Rusia ke kota pelabuhan Odessa, Ukraina merusak sebuah bangunan bersejarah dan infrastruktur permukiman. Sejumlah orang juga dilaporkan terluka dalam serangan Rusia ini. Sementara dalam serangan ke kota Kharkiv atau kota kedua terbesar di Ukraina, dilaporkan sedikitnya 33 orang terluka. Sejumlah bangunan juga hancur dan terbakar. Ukraina sendiri membalas dengan melancarkan serangan drone ke kota Sochi ke sebuah resor di Laut Hitam. Akibatnya 2 orang dilaporkan tewas dan 11 lainnya terluka. Di Provinsi Idlib, Suriah, sedikitnya 6 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam sebuah teror bom di kota Ma'arat Misrin. Sejauh ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas teror bom ini. Pemantau Perang Suriah Observatorium untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris melaporkan bahwa ledakan bom itu terjadi di sebuah gudang amunisi. Pertahanan sipil Suriah yang dikenal dengan sebutan White Helmets juga masih terus mencari korban lain yang diduga masih terjebak di reruntuhan bangunan. Setidaknya 10 petugas pemadam kebakaran dan penyelamat tewas saat coba memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di Eskişehir, Turki. Mereka yang tewas adalah 5 petugas kehutanan dan 5 anggota organisasi penyelamat akut. Selain itu, 14 orang lainnya berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran hutan sendiri sulit dipadamkan akibat gelombang cuaca panas dan angin kencang. Jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan di Turki pun kini bertambah menjadi 13 orang di tahun ini. Sementara itu penanggulan kebakaran hutan yang melanda Siprus juga terus dilakukan. Sejumlah petugas damkar dari negara lain seperti Yordania, Israel, dan Spanyol juga ikut membantu Siprus dalam mengatasi kebakaran hutan. Akibat kebakaran hutan dilaporkan 2 orang meninggal dunia. Selain melakukan upaya pemadaman, polisi Siprus juga tengah melakukan penyelidikan terhadap siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi. Api yang sempat padam juga kembali berkobar di sejumlah titik. Sejauh ini 250 petugas damkar, 75 mesin, dan 14 pesawat dikerahkan untuk pemadaman. Siprus kini dalam situasi siaga tinggi terhadap kebakaran hutan di musim panas ini.